Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Desember 2023. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita mau kembali mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau melihat dan melakukan teladan baik yang telah diberikan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Putra Sirak 48 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11, dan Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, siapa saudara yang tak kenal seorang tokoh Katolik I.J. Kasimo? Nama lengkapnya Ignatius Yosef Kasimo Hendro Wahyono. Dia adalah salah satu uskup Indonesia, yaitu dari 10 April 1900 sampai dengan 1 Agustus 1986, di mana dia merupakan tokoh atau pelopor kemerdekaan Indonesia. Dan ia juga adalah salah satu tokoh yang menjunjung tinggi moto Salus Populi Supreme Lex, yang berarti kepentingan rakyat hukum tertinggi, yang merupakan cermin etika berpolitik yang nyaris klasik dari tangan dirinya. Saudaraku, pribadi atau tokoh yang dikagumi karena perihidupnya patut diteladani, sekalipun ia yang telah lama meninggal saudara. Namun semangatnya selalu ada dalam ingatan orang-orang yang mengenal dan mencintainya. Hari ini melalui bacaan pertama, kita semua diajak mengenang tokoh-tokoh dari kitab suci yang lama telah mati, namun semangat mereka terus membumi, dikenang, dikagumi, dan dihidupi oleh mereka yang mencintainya dan karena percaya kepada Allah yang mengutusnya. Dia adalah Nabi Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Nabi Elia tampil bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar. Sirak 48 ayat 1. Luar biasa memang sang nabi ini saudara. Sampai ucapannya yang keluar dari mulutnya yang punya pengaruh besar digambarkan atau disejajarkan dengan api yang membakar, yang mengobarkan semangat, yang memurnikan hati orang beriman, dan bahkan yang bisa mengunci langit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya dan api diturunkannya sampai 3 kali. Sirak 48 ayat 3. Sehingga hujan tidak turun di bumi bertahun-tahun. Rasul Yakobus menyebut hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yakobus 5 ayat 17. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Nabi Elia dipuji karena mukjizat yang dilakukannya saudara. Kata sang bijak, betapa mulialah engkau hai Elia, dan dengan segala mukjizatmu, dan siapa boleh bermegah-megah bahwa sama dengan dikau. Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Sirak 48 ayat 4 dan 9. Dalam kitab Raja-Raja pun ditulis, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan kudanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 2 Raja 2 ayat 11. Saudaraku yang terkasih,
Semangat Nabi Elia ini selalu dikenang, saudara. Bahkan hidup dalam semangat Yohanes Pembaptis, sebagaimana dikatakan oleh malaikat Tuhan ketika ia menampakkan diri kepada Zakaria yang sedang berada di mezbah pembakaran ungkupan. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia akan minum anggur atau minuman, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan kuasa Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Malaikat Tuhan sudah mengatakan jauh sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis bahwa roh dan kuasa Elia akan ada padanya, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, yakni untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya serta memulihkan segala suku Yakub, juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Injil hari ini pun Yesus Tuhan kita menjawab atas pertanyaan-pertanyaan para murid. Kalau demikian, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Matius 17 ayat 10 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah Elia yang harus datang. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 718, ia adalah Elia baru yang telah datang, namun orang tidak mengenal dia, bahkan memperlakukannya menurut kehendak mereka, saudara. Namun yang datang bukan orangnya, saudara, karena ia telah naik ke surga dalam olah angin, tetapi semangatnya, semangat Elia telah datang dan hidup dalam diri Yohanes Pembaptis, yakni semangat membarui hati umat secara individu maupun dalam relasi antar anggota keluarga. Yesus telah datang untuk menghidupkan semangat Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Maka ia sebagai anak manusia juga akan diperlakukan serupa dengan Yohanes Pembaptis, dibunuh dengan keji dan tidak manusiawi. Akan tetapi saudaraku yang terkasih, ia pun meninggal dalam kasih akan Allah yang mengutusnya, dan kasih akan umat manusia yang berdosa, yang harus ditebus dengan darahnya agar mereka beroleh selamat. Perenungan pagi hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita sekalian untuk mengenang tokoh-tokoh yang telah memberi teladan dalam kehidupannya. Seperti I.J. Kasimo, tokoh Katolik yang juga ikut perjuangan kemerdekaan RI. Beliau telah menunjukkan teladan bagi kita 100% Katolik, 100% warga negara Republik Indonesia. Semangat perjuangannya perlu kita ikuti. Begitu juga dengan perjuangan Elia, nabi yang begitu semangat dan berkobar-kobar, tampil bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar, saudara. Rohnya
diturunkan kepada Yohanes Pembaptis yang dikenal sebagai pembuka jalan untuk Tuhan. Dengan lantang ia berseru akan pertobatan. Tentunya tak ketinggalan tokoh utama kita hari ini, saudaraku yang terkasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Teladannya telah memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita. Kasihnya, kerendahan hatinya selalu tergerak oleh belas kasih untuk mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu mengenang tokoh-tokoh yang telah memberi teladan baik dalam kehidupannya. Kita mau ikuti apa yang telah diwariskan kepadanya, yang diwariskan kepada kita, saudara. Dan kita mau mengikuti apa yang telah diwariskan kepada kita. Yesus Tuhan, sering kami tidak peka dan tidak mampu melihat kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupanku. Ampuni kami ya Tuhan, bimbing kami senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami mampu mengikuti keteladanan Engkau yang telah Kau berikan kepada kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.